Pada era kemerdekaan, banyak infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah. Untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja, pemerintah membentuk badan yang bertujuan untuk melindungi para pekerja dari kecelakaan kerja. Dimulai pada tahun 1969, telah didirikan sebuah lembaga higien perusahaan dan kesehatan di Departemen Tenaga Kerja dan Dinas Higien Perusahaan. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2014, organisasi Hiberkas telah berubah menjadi K3, Kesehatan dan Keselamatan Kerja. APD atau alat pelindung diri adalah pakaian atau semua aksesoris yang didesain guna menciptakan batas dengan bahaya atau mengurangi tingkat keparahan bila insiden harus terjadi. Kita memiliki kategori alat pelindung diri yang standar atau yang biasa dipakai dalam kondisi normal untuk pekerjaan di lapangan, seperti safety helmet, safety glasses, safety shoes, dan reflective strip pada baju kerja atau dalam bentuk vest. Pelindung kepala berupa safety helmet atau safety cap berguna untuk melindungi bagian kepala, juga organ di dalamnya dari benturan. Safety helmet wajib dipakai pada saat yang pertama, adanya kemungkinan objek atau serpihan dari atas dan mengenai kepala karyawan. Yang kedua, saat kepala karyawan mungkin terantuk pada objek diam seperti support beam atau equipment yang ada di tempat kerja. Dan yang ketiga, saat ada kemungkinan kepala karyawan kontak dengan bahaya listrik dari kabel-kabel yang menjulur dari bagian atas. Pengguna juga harus memastikan substansi dari bagian dalam helm terpasang dan seluruh bagian helm dalam kondisi baik. Bila diperlukan, karyawan bisa menggunakan strap agar helm tidak mudah jatuh. Pelindung kaki memiliki fungsi melindungi penggunanya dari kemungkinan kaki tertimpa, tertusuk, atau bahkan tersengat listrik. Dengan desain sol khusus, safety shoes mencegah penggunanya dari bahaya terpeleset. Safety shoes wajib dipakai saat adanya kemungkinan jatuhan objek berat yang potensial menimpa kaki, benda-benda tajam yang potensial menusuk kaki, serta permukaan lantai yang licin dan paparan arus listrik. Safety glasses berfungsi melindungi mata dari paparan lentingan partikel, debu, cairan kimia, uap, atau potensi radiasi cahaya dan lain sebagainya. Safety glasses wajib dipakai saat karyawan bekerja di area yang ada kemungkinan partikel yang melayang, percikan bahan kimia, uap radiasi, dan lain sebagainya. Untuk beberapa pekerjaan yang berhadapan dengan kebisingan, bahan kimia yang berbahaya, serta bekerja di ketinggian dan lain-lain, karyawan harus menggunakan APD yang sesuai. Perlindungan tangan dari benda tajam, bahan kimia, atau sengatan listrik, yaitu berupa sarung tangan dengan spesifikasi yang sesuai. Pelindung pernapasan berupa masker, respirator, atau bahkan SCBA. Pelindung mata yaitu berupa kacamata goggles, face shield, atau bahkan welding mask. Terhadap kebisingan berupa earplug atau earmuff. Untuk menahan jatuh, gunakan full body harness beserta layernya. Pelindung pendengaran berfungsi melindungi organ pendengaran dari paparan kebisingan yang dapat menyebabkan kerusakan organ pendengaran, sehingga menyebabkan berkurangnya atau bahkan hilangnya kemampuan pendengaran secara permanen. Nilai ambang batas di mana karyawan harus menggunakan APD adalah 85 desibel. Selama 8 jam kerja, penggunaan APD secara benar dapat menyelamatkan fungsi pendengaran. Masker, respirator, atau bahkan SCBA diperlukan saat karyawan yang harus bekerja di lingkungan dengan paparan debu berbahaya, mikroorganisme, kabut bahan kimia, asap, atau bahkan pada beberapa kasus pekerjaan seperti confined space atau bekerja di area yang kurang oksigen digunakan SCBA atau peralatan suplai oksigen. Agar APD memberikan manfaat perlindungan yang optimal, selalu bersihkan dan pelihara APD secara rutin, serta pastikan pemakaian APD sesuai dengan instruksi yang benar. Setiap karyawan wajib mematuhi rambu-rambu alat pelindung diri, karena sesungguhnya semua itu dibuat berdasarkan risk assessment untuk keselamatan karyawan yang bersangkutan.
Oke, laporan diterima. Amankan TKP, segera siapkan evakuasi. Halo. Halo, selamat siang, dengan Dokter Astri. Ada yang bisa saya bantu? Telah terjadi kebakaran di ruangan manajemen Klinik Hospital Lab. Laporan saya terima, segera lakukan evakuasi dan hubungi pemadam kebakaran. Melaporkan telah terjadi kebakaran gunung es di ruangan manajemen Klinik Hospital Lab. Tolong segera kirim pemadam kebakaran. Mohon maaf Bapak Ibu, kami mendapat informasi bahwa terjadi kebakaran di ruangan manajemen Mini Hospital Lab. Bapak Ibu tenang saja, tidak usah panik karena kami akan membawa Bapak Ibu keluar menuju titik ini. Hai, terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa Like, komen, dan subscribe.